Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung di channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan secara terus-menerus hingga wabah corona ini berakhir. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 10 Desember 2021, Pekan Advent kedua, Ofisi Pekan kedua, Hari Biasa Pekan kedua Advent. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Mada. Sabda yang dari semula, lahir di pangkuan Bapa, datanglah menebus kami, sesudah lama dinanti. Terangilah hati kami dengan cahaya ilahi, supaya siap selalu menyambut kedatangan-Mu. Janganlah kami binasa, karena dibebani dosa. Semoga kami selamat, berkat berlimpahnya rahmat. Dipuja dan dipujilah Bapa dan Putera Allah, bersama Roh Maha Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu ya Tuhan. Mazmur 37. Doa orang berdosa dalam bahaya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat berdiri jauh-jauh. Ya Tuhan, janganlah menyiksa aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu. Panah-Mu tertancap dalam tubuhku. Tangan-Mu berat menekan daku. Karena amarah-Mu rusaklah tubuhku terkoyak-koyak. Karena dosaku remuklah tulang belulangku. Aku tenggelam dalam lautan kesalahanku, tersesat oleh timbunan dosa yang tak tertahan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhanku, jeritan tangisku menggema di hadapan-Mu. Lukaku membusu dan bernanah, karena kebodohan tingkah lakuku. Aku tertunduk dan tersungkur. Sepanjang hari aku berkeliaran kebingungan. Hatiku panas tersengat radang. Tiada yang sehat dalam diriku.
Aku hancur lulu kehabisan tenaga. Hatiku mengadu dan meronta-ronta kesakitan. Ya Tuhanku, jeritan tangisku mengema di hadapan-Mu. Dan rintianku tidak tersembunyi bagi-Mu. Jantungku berdebar-debar dimakan demam, kekuatanku menghilang. Bahkan cahaya mataku pudar melenyap. Andai taulanku menyingkiri aku karena penyakitku, dan kaum kerabatku menjauhi aku. Orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jera. Orang yang mengikhtiarkan celakaku mengejar aku. Pembunuhan dan pengkhianatan, itulah yang mereka pikir-pikirkan sepanjang hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhanku, jeritan tangisku menggema di hadapan-Mu. Aku mengakui dosaku. Jangan tinggalkan daku, ya Tuhan penyelamatku. Namun aku seperti orang tuli yang tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulut. Aku seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak mengucap bantahan. Sebab kepada-Mu-lah aku berharap, ya Tuhan. Engkau-lah yang akan menjawab, ya Allahku. Kataku, janganlah biarkan mereka mempermainkan daku. Jangan mereka menjadi sombong bila aku goyah. Sebab tak mungkin aku lepas dari kesalahanku. Terus-menerus aku dirundung kesusahan. Sungguh aku mengakui dosaku. Aku cemas karena kejahatanku. Aku menghadapi lawan yang sangat kuat. Amat banyaklah musuh yang mengkhianati aku. Mereka membalas kebaikan dengan kejahatan. Mereka mengumpat aku padahal aku bermaksud baik.
kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku mengakui dosaku, janganlah tinggalkan daku ya Tuhan penyelamatku. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya, bab 27 ayat 1 sampai 23. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku, sekiranya tampak kepadaku puteri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umat-Nya seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umat-Nya seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan petupaan-petupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan, seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengiri mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, Hal Hiburan Batin, pasal ke-49, tentang rindu akan hidup kekal dan betapa banyak anugerah yang dijanjikan kepada mereka yang telah berjuang. Kata guru, "Anakku, bila engkau merasa bahwa kerinduan akan kebahagiaan kekal telah dicurahkan dari atas kepadamu, dan engkau ingin pula meninggalkan kemah tubuhmu untuk dapat menikmati pemandangan kemuliaanku yang tiada bayangan perubahan, bukalah hatimu seluas-luasnya dan terimalah ilham yang suci ini dengan keinginan yang besar. Ucapkanlah terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Maha Baik, yang telah berkenan memperlakukan kamu dengan baik, telah mengunjungi kamu dengan ramah, melonggarkan hatimu dengan penuh semangat, memperkuat kamu dengan hebat, agar kamu tidak tenggelam di dalam hal-hal duniawi karena dirimu sendiri. Sebab semuanya itu tidaklah engkau peroleh dengan pikiran dan usahamu sendiri, melainkan dengan anugerah rahmat surgawi dan karena Tuhan berkenan kepadamu, agar engkau dapat maju dalam keutamaan dan kerendahan hati yang makin besar, dan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi perjuangan yang akan datang, dan mengikuti aku dengan penuh cinta kasih hatimu, serta mengabdi kepadaku dengan semangat yang bernyala-nyala." Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan secara terus-menerus hingga wabah corona ini berakhir. Tidak lupa kita berdoa juga bagi para warga yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru. Semoga Tuhan menolong mereka dengan mengetuk anak-anaknya agar berbelas kasihan kepada mereka. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah umat-Mu selalu berjaga sambil menantikan kedatangan putra-Mu yang tunggal. Semoga kami dengarkan nasihat penyelamat kami, sehingga pada saat Ia datang, kami dapat menyongsongnya dengan pelita bernyala. Sebab Dialah putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya, sehingga kita bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan.
Saudara-saudara, kita akan bertemu lagi esok hari.